Halo pemirsa, apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat di masa pandemi ini dan selalu bersemangat untuk menjalani aktivitas. Bagi pemirsa yang harus tetap bekerja di luar rumah, jangan lupa menggunakan masker. Hari ini program Berita News Point hadir menjumpai Anda bersama saya, Amirah Dinda. Selama 30 menit ke depan, News Point akan menyajikan berita terbaru seputar Universitas Brawijaya dan Malang Raya. Jangan kemana-mana, keep on our channel, News Point. Pemirsa, Rektor Universitas Brawijaya, Profesor Widodo menyampaikan mahasiswa sebagai generasi muda nantinya akan menjadi future leader, pemimpin dan panutan masyarakat, sehingga penguatan karakternya harus baik untuk mampu bersinergi membangun negeri. Bersama hal tersebut, kampus UB melalui mata kuliah wajib kurikulum berkomitmen untuk mendukung penumbuhan karakter mahasiswa. Penting lagi Bapak Ibu, bahwa pembinaan karakter ini kalau menurut saya tidak bisa dengan mudah kalau diajarkan secara konvensional dalam kelas. Sehingga mau nggak mau kita harus mengadakan model-model pembelajaran baru yang sesuai dengan konteks mahasiswanya, yaitu generasi milenial sekarang. Nah, ini saya kira tantangan Bapak Ibu sekalian. Dan saya berpikir kalau model pembelajaran ini dalam bentuk kayak tadi sudah sampaikan, saya tadi sudah laksanakan dengan Pak Ketua AKD dalam bentuk misalnya proyek-proyek tertentu, proyek kemanusiaan, ya, proyek sosial dan seterusnya, itu mungkin akan mudah tertanam dan akan bermanifestasi menjadi sebuah culture atau sebuah budaya. Dan ini saya kira Bapak Ibu mungkin bisa dipertimbangkan dan bisa dirumuskan ya model-model pembelajaran bagaimana. Dan demikian juga mungkin juga model pembelajaran yang sifatnya blended dan juga sistem blok. Nah, kalau misalnya sistem blok dalam bentuk bootcamp, dalam bentuk proyek kemanusiaan, proyek sosial, proyek keagamaan, proyek kebangsaan misalnya, sehingga mahasiswa terlibat aktif dan memahami situasi yang ada, dan dari konsep yang dipelajari dia akan berubah menjadi sebuah perilaku. Nah, ini saya kira kalau disampaikan itu akan sangat luar biasa. Dan generasi kita, ya mahasiswa ini meskipun pinter, sepinter-pinternya bidang keilmuannya, tetapi kalau karakternya tidak bagus, maka sebenarnya akan sia-sia. Ya, dan di masyarakat itu akan menjadi bagian dari masyarakat yang kurang bisa menyatu membangun negeri secara bersinergi bersama-sama anak bangsa yang lain. Ya. Penmas FKUB atau pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa Fakultas Kedokteran UB di SDN Klojen mendapat sambutan hangat dari tenaga pengajar. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala SDN Klojen Malang, Supriyadi, yang mengaku bahwa segenap pengajar SD Klojen sangat mendukung adanya kegiatan Penmas FKUB 2022 Coast to School. Tenaga pengajar SD Klojen turut membantu serta memberikan fasilitas bagi para mahasiswa untuk melangsungkan kegiatan tersebut. Jadi saya sampaikan terima kasih, saya selaku Kepala Sekolah SD Klojen. Ini ada adik dari mahasiswa mengadakan Good to School. Waktunya tepat sekali berbarengan dengan kegiatan MPLS. Jadi awal masuk tahun ajaran baru tahun 2022-2023. Kemudian kegiatannya juga linier dengan kegiatan yang kami rancang, program-program MPLS. Jadi kegiatan dengan mahasiswa ini anak-anak diajak untuk mewarna, kemudian jaga kesehatan, gosok gigi, cuci tangan dan sebagainya, sehingga anak-anak punya dasar keilmuan tentang bagaimana menjaga kesehatan sehubungan dengan baik dengan dihadapi dengan corona. Nah, Kota Malang masih pada level 1, sehingga bagus kalau anak-anak diberi refresh kembali tentang menjaga kesehatan dengan protokol kesehatan, dengan mencuci tangan dan sebagainya.
kami sangat mendukung, memberi fasilitas kepada dari mahasiswa untuk melakukan kegiatan ini karena dengan kerjasama semacam ini sesuai dengan anjuran kementerian bahwa kita meningkatkan kompetensi dari segi pengetahuan, keterampilan maupun sikap melalui kegiatan semacam ini yang dikemas dari program proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Ya, berharap anak-anak ini akhir kegiatan ini punya dasar-dasar itu, sehingga Bapak Ibu guru akan melanjutkan pada kurun waktu 1 tahun pertama untuk pelaksanaan program kurikulum merdeka. Ini anak bisa menampilkan bahwa ini loh sosok pelajar generasi penerus yang menjadi pelajar sepanjang hayat. Saya kira begitu. Oke, kurikulum merdeka ini memberikan keleluasaan kepada warga sekolah untuk berkreasi, berinovasi dalam rangka untuk membimbing anak-anak menjadi pelajar yang memiliki kompetensi di bidang pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Sehingga goalnya nanti pelajar Indonesia, khususnya di Klojen ini, jadi pelajar-pelajar yang diharapkan oleh Program Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing atau BIPA merupakan program pembelajaran keterampilan berbahasa Indonesia seperti berbicara, menulis, membaca, dan mendengarkan bagi penutur asing. Program ini menjadi salah satu program yang diminati penutur asing untuk berbahasa Indonesia. Pengajar BIPA di salah satu universitas ternama di Malang, Dede Ilham Saputra mengatakan, BIPA merupakan salah satu wadah untuk kita semua yang mau dan peduli bahasa Indonesia. Pengajar BIPA itu adalah salah satu wadah untuk kita semuanya yang mau dan peduli tentang bahasa Indonesia. Bagaimana cara kita mengenalkan bahasa Indonesia kepada khalayak luar negeri maksudnya ya. Jadi bahasa Indonesia bagi penutur asing. Jadi penutur yang masih tidak tahu dengan tuturan bahasa Indonesia itu sendiri. Ada berbagai versi ya. Kalau pengajar yang benar-benar guru, mereka mengajarkan secara kelas gitu ya. Tapi kalau kalau saya sendiri saat ini masih dalam menjadi tahap mitra bahasa atau language partner. Jadi mereka nanti saya adalah salah satu teman. Jadi guru tapi konteksnya menjadi teman. Jadi teman berbicara mereka. Bagaimana mereka memproduksi bahasa Indonesia. Jadi produksinya itu akan bagaimana cara kita bisa ngobrol dengan orang, bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan orang di konteks-konteks tertentu, contohnya di informal. Jadi kalau gurunya sendiri itu biasanya di kelas, tapi kalau saya itu mitra bahasa menjadi kayak temannya mereka, jadi bisa ngajar di kafe, ngajar sambil olahraga, ngajar sambil curhat dan lain sebagainya. Yang penting itu produksi bahasanya. Gitu. Kalau jadi pengajar BIPA itu karena jurusan saya adalah bahasa Indonesia, jadi memang linier dengan apa yang saya geluti saat ini. Lalu ada seleksi-seleksi pastinya ya. Kalau menjadi mitra BIPA ini, mitra bahasa untuk BIPA ini, kita akan ada seleksi wawancara dan lain sebagainya, dan mana dipilih memang orang-orang yang berkualitas dalam produksi bahasanya, bahasa Indonesia terutama. Kalau bahasa asing pastinya harus menguasai tapi tidak harus pro. Maksudnya tidak harus mahir gitu ya. Karena dalam bahasa ini, karena kan kita nggak hanya mengajarkan dalam orang yang bisa bahasa Inggris saja ya. Jadi kayak contohnya orang Amerika, mungkin memang beliau sudah bisa bahasa Inggris. Tapi kalau memang kita mengajarkan bahasa Thailand, orang-orang yang dari Thailand kan kita tidak tahu ya bagaimana orang Thailand itu bisa berkomunikasi dalam bahasa Inggris atau tidak. Jadi kita paling tidak harus tahu dengan apa yang mereka omongkan. Kalau tidak tahu, mentok banget tidak tahu, biasanya harus mereka peragakan, atau mentok banget tidak tahu lagi, itu bisa dengan Google Translate, bantuan dengan Translate. Jadi paling tidak kalau menjadi mitra bahasa kita harus memahami tentang bahasa dalam lawan bicara kita. Menjadi pengajar BIPA tidak selalu dengan masuk kelas dan menjelaskan bahasa Indonesia kepada penutur asing, namun juga memiliki berbagai cara.
Pengajar atau guru BIPA biasanya mengajarkan secara serentak di kelas. Namun ada pengajar muda yang masih dalam tahap mitra bahasa atau language partner mengajak di luar kelas dan dilakukan secara private. Dede Ilham menjelaskan bahwa dirinya saat ini masih dalam tahap menjadi mitra bahasa bagi penutur asing. Ia mendapatkan satu siswa penutur asing yang akan belajar bersama Dede Ilham sebagai pengajar BIPA. Kalau penutur asing BIPA dalam universitas saya ya, atau lembaga yang saya geluti saat ini itu fokusnya itu banyak karena ada berbagai program, jadi dikategorikan dalam program-program. Yang saat ini saya pegang programnya itu khusus untuk orang-orang Amerika, yang mana orang-orang Amerika itu dibiayai oleh government atau pemerintah Amerika untuk belajar bahasa Indonesia. Jadi itu selama 2 bulan orang Amerika itu belajar melalui beasiswa ya, kalau kita bilang ya, dibiayai oleh pemerintah untuk belajar. Lalu juga ada beberapa program yang lain seperti kemitraan negara berkembang. Jadi KNB itu negara-negara berkembang yang biasanya kita negara-negara berkembang yang bermitra dengan bahasa Indonesia atau bermitra dengan Indonesia, kita ajarkan bahasa Indonesia juga. Itu berbeda-beda tergantung programnya, ada yang 2 bulan, ada yang 6 bulan gitu. Penguasaan bahasa asing, bahasa Indonesianya juga, dan juga penguasaan bagaimana lintas budaya antar negara gitu yang harus aku dapatkan gitu. Pastinya sangat senang karena teman-teman responnya itu benar-benar baik. Mereka memang peduli dengan perkembangan bahasa. Mereka memang suka, orang-orang yang suka dalam belajar bahasa. Jadi mereka sangat senang dengan responnya. Dan cara saya mengajar, pastinya mereka juga direview kan setiap tengah semester gitu. Tergantung kan semesternya, tergantung mereka menempuhnya ya. Kalau 2 minggu atau 2 bulan gitu contohnya. 2 bulan itu semesternya berarti ada tengah semesternya 1 bulan itu setengah semester gitu. Mereka akan mendapatkan review untuk mereview mitra bahasanya juga gitu. Kalau orang-orang itu harus dalam konteks-konteks yang mana memenuhi syarat pada saat pendaftaran. Jadi kalau memang mau, ini khususnya di universitas saya ya, tapi ya kalau mau bisa mendaftarkan di lembaga tersebut. Tapi kalau di universitas lain biasanya itu ada di setiap universitas membuka lembaga pengajaran BIPA itu. Menguasai bahasa Indonesia dengan baik yang benar. Kalau bahasa asing itu yang penting kamu tahu gitu aja, nggak harus menguasai dengan fluent. Orang-orang di luar sana harus belajar bahasa Indonesia karena bahasa Indonesia itu sangat penting, apalagi orang luar negeri saat ini sudah peduli dengan kita dan kita harus peduli dengan bahasa Indonesia kita sendiri. Terima kasih. Pemirsa, kebijakan mengenai pelaksanaan mata kuliah wajib kurikulum atau MKWK sebenarnya sudah banyak dikeluarkan pemerintah. Yang perlu ditingkatkan ialah pergerakan dari dosen dan para pengelola MKWK di perguruan tinggi. Hal tersebut disampaikan oleh Dr. Arkom Kuswanjono selaku Ketua Asosiasi Kelembagaan dan Dosen MKWK se-Indonesia. Kalau kita lihat saat ini ya, itu sebenarnya ada beberapa persoalan ya, persoalan global, persoalan internal bangsa kita sendiri ya, bermacam-macam kita sering menghadapi kan, itu ada terorisme, ada bullying, ada kekerasan seksual, ada bermacam-macam, lingkungan dan seterusnya itu. Nah, sebenarnya pemerintah itu sudah membuat banyak kebijakan-kebijakan terkait dengan pelaksanaan MKWK ini ya. Dari Undang-Undang 12 2012 sampai kemudian ada juga Kepdikjen Dikti nomor 84 2020 itu bagaimana pelaksanaan MKWK ini. Lalu Mas Menteri ya juga dengan MPKM-nya, dengan project based problemnya, project based learning-nya begitu. Nah, ini sebenarnya sudah aspek kebijakan sebenarnya sudah sangat mendukung kita. Oleh karena itu, saya kira dari pihak kita sendiri, dosen-dosen ini dan para pengelola MKWK di perguruan tinggi, mestinya bergerak juga menyambut itu. Kemudian asosiasi ini diharapkan untuk memperkuat itu. Bagaimana penguatan dosennya, penguatan kelembagaannya, ya, penguatan kurikulumnya dan sebagainya, sehingga mata kuliah wajib ini yang itu sebenarnya sudah amanah dari negara ya, itu tuh betul-betul kita kembangkan dengan sebaik-baiknya, karena ini sebenarnya mata kuliah yang diharapkan bisa membangun karakter bangsa, mulai dari karakter mahasiswa, kata demikian. Nah, ini saya kira posisi strategis dari asosiasi ini menjadi sangat penting ya, sekaligus juga menjadi jembatan antara pemerintah ya, kemudian juga dengan perguruan tinggi, dengan dosen-dosen gitu kan. Nah, dengan cara demikian
sebenarnya karakter itu menjadi tanggung jawab secara bersama-sama, bukan hanya akademisi ya, tapi juga masyarakat dan juga negara secara keseluruhan. Mahasiswa khususnya mahasiswa vokasi didesain oleh kurikulum untuk siap menghadapi dunia kerja. Namun apakah kerjaan siap menampung mahasiswa? Terlebih Indonesia akan menghadapi bonus demografi pada tahun 2030 sampai 2040. Jika kapasitas peluang kerja tidak memadai, maka bonus demografi ini hanya akan menjadi bumerang. Lantas sebaiknya bagaimana kaum milenial dan Gen Z menghadapi krisis ini? Bahkan tahun ini ada yang namanya program Wirausaha Kampus Merdeka. Dan Universitas Brawijaya menjadi salah satu universitas yang memperoleh hibah sebesar 6 miliar rupiah untuk kegiatan wirausaha Kampus Merdeka. Di samping itu, setiap perguruan tinggi juga melaksanakan program wirausaha dengan menggunakan dananya sendiri. Di Universitas Brawijaya, program wirausaha secara mandiri setiap tahun dialokasikan anggaran di kemahasiswaan sebesar 1,5 miliar rupiah untuk mahasiswa yang mau belajar berwirausaha, mau membangun startup yang baru. Di Universitas Brawijaya juga ada Badan Inovasi Inkubator dan Inovasi Wirausaha yang juga memiliki fungsi untuk mendidik mahasiswa yang ingin berwirausaha, ingin mendirikan perusahaan, ingin belajar bagaimana membuat branding yang baik, bagaimana memasarkan hasil wirausahanya. Jadi kegiatan berwirausaha bagi mahasiswa itu kita sadari sangatlah penting. Pemirsa, sebagai upaya meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat, Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang melakukan kerjasama dengan Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya dalam mendukung sistem pengelolaan keuangan di Badan Layanan Umum Daerah atau BLUD Puskesmas di wilayah Kabupaten Jombang. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya menyampaikan bahwa kerjasama ini merupakan wujud sinergi pentahelix antara kampus dengan pihak luar. Alhamdulillah hari ini saya sampai ke Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Brawijaya dan terima kasih Pak Dekan menerima kami ini dalam rangka penandatanganan kerjasama yang setelah MOU dibuat antara Universitas Brawijaya dengan pemerintah Kabupaten Jombang, sehingga sebagai implementasinya kami dari Dinas Kesehatan juga menangkap kesempatan ini karena saat ini 2 tahun ini kita menerapkan Badan Layanan Umum Daerah di Puskesmas Kabupaten Jombang. Oleh karenanya saya sangat secara organisasi, mewakili organisasi sangat berkepentingan dari sisi pengelolaan keuangan dan sudah pasti di Fakultas Ekonomi Bisnis ini yang ahlinya untuk pengelolaan keuangan, sehingga harapannya bisa mendampingi kami untuk meyakinkan bahwa sistem pengelolaan keuangan di BLUD bisa betul-betul dalam rangka
rangka peningkatan pelayanan. Urgennya sebenarnya kami ini kan sinergi ya, bentuk pentahelik antara kerjasama antara kampus perguruan tinggi dengan pihak luar seperti Kabupaten Jombang, dan kebetulan memang ini kami dengan Dinas Kesehatan. Kami itu punya banyak kegiatan tridharma, terutama pengabdian kepada masyarakat. Nah, kebetulan Kabupaten Jombang, terutama Dinas Kesehatan ini sedang merubah memang statusnya puskesmas dan rumah sakitnya dari Satker menuju PLUD. Nah, otonomi tentu perlu penata usahaan dan akuntansi yang lebih akuntabel. Nah, teman-teman di akuntansi terutama di FIB ini membantu teman-teman di Dinas Kesehatan untuk melakukan itu, memperbaiki akuntabilitas keuangannya. Itu satu. Yang kedua, harapan kami sebenarnya mahasiswa kami itu juga bisa melakukan magang, kegiatan MBKM di Dinas Kesehatan Jombang, di Puskesmas, di PLUD yang tadi berkaitan dengan penata laksanaan keuangan dan akuntansi. Notaris merupakan profesi yang jasanya banyak dibutuhkan oleh masyarakat. Selain itu, profesi ini banyak diminati oleh mahasiswa Fakultas Hukum. Namun, tahukah Anda tugas dari notaris seperti apa? Dosen FHUB Setiawan Wicaksono menjelaskan bahwa notaris merupakan pejabat umum yang memiliki kewenangan untuk membuat akta otentik dan melakukan perbuatan lainnya yang sudah diatur di dalam perundang-undangan. Tergantung dari peraturan perundang-undangannya. Perlu diingat tadi, notaris hubungan terhadap orang, akta, waktu, dan tempat di situ. Nah, slide berikutnya, Bu Rumi. Apa aja yang bisa dibuat oleh notaris? Saya katakan sebagai produk notaris. Akta notaris itu akta otentik. Akta yang dibuat oleh notaris atau partij atau di hadapan relas notaris. Itu jual beli itu menjadi partij. Berita acara RUPS itu menjadi relas. Nah, salinan akte, sudah bikin akte otentik, sudah selesai, kemudian Bapak Ibu minta salinannya, itu namanya salinan akta. Kutipan itu berarti sebagian dari akte otentiknya. Grose itu pengakuan utang. Nah, ini kemudian yang ada juga di masyarakat adalah legalisasi sama warnek, Bapak Ibu. Ya. Apa itu? Legalisasi itu adalah gini, ada suatu draft perjanjian dibuat oleh para pihak. Kemudian draft perjanjian ini dibawa di hadapan notaris, ditandatangani di hadapan notaris, begitu ya. Kemudian dicatat oleh notaris. Ini namanya legalisasi. Jadi legalisasi dalam hal ini bukan legalisir ya, kayak Bapak Ibu legalisir ijazah atau ini KTP, bukan. Legalisasi itu dalam hal otentik adalah ada draft yang dibuat oleh para pihak, dibawa ke hadapan notaris, tanda tangan di hadapan notaris, namanya legalisasi. Kalau Ibu punya draft, ya, dibawa ke notaris, tapi sudah ada tanda tangannya, ya, baru disalurkan kepada notaris, kemudian notaris itu meletakkan atau memasukkan dalam daftar catatan notaris, itu menjadi warnek. Warnek itu pendaftaran. Ada juga kopi kolasione. Kopi kolasione mencocokkan dengan aslinya. Nah, jadi beda dengan legalisir, beda ya. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa saksikan News Point setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di UB TV, Televisi Pendidikan Universitas Brawijaya. Saya Amirah Dinda dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Tetap patuhi protokol kesehatan, wajib menggunakan masker. Terima kasih dan selamat beraktivitas.